Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Radio Republik Indonesia, RRI Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kediri siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitar. Selamat siang mendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pari Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Minggu 12 April 2026 bersama saya Adil Fonda. Informasi yang pertama, mendengar penyakit campak dapat menyebabkan komplikasi berat jika balita tidak mendapatkan imunisasi. Reporter Heri Susanto memberikan laporannya. Campak merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat sembuh dengan sendirinya, namun terdapat beberapa kasus pada balita dapat mengakibatkan komplikasi berat jika tidak mendapatkan imunisasi. Komplikasi yang paling sering terjadi yaitu diare, radang di paru-paru atau pneumonia, dan yang perlu diwaspadai meningitis pada bayi yaitu peradangan selaput otak atau sumsum tulang belakang. Dokter Umum Puskesmas Badas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Fari Teddy Rahardian hari ini menjelaskan, imunisasi campak lanjutan sangat penting bagi balita, sehingga untuk kesehatan anak sangat diperlukan peran aktif orang tua untuk selalu hadir dalam kegiatan imunisasi di posyandu yang ada di setiap desa. Kadang-kadang satu kesadaran dari orang tua itu yang paling sering didapatkan adalah itu kesadaran dari orang tua untuk melaksanakan imunisasi lanjutan. Kebanyakan kita angkat turunnya itu di imunisasi lanjutan. Di situ di imunisasi lanjutan itu ada dua sebenarnya, ada DPT lanjutan sama campak lanjutan. Nah ini yang menjadi masalah itu yang di campak lanjutan sama DPT lanjutan. Itu kesadaran dari orang tua, bahkan ada beberapa yang masih ada yang menolak untuk pelaksanaan. Itulah yang kita kejar. Sementara Agus Listiorini SKM MKes, Ketua Tim Kerja Surveillance Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengatakan semua penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah menular. Mulai usia 9 bulan atau sebelum usia 1 tahun, bayi seharusnya telah memiliki imunisasi lengkap dan melakukan imunisasi lanjutan pada usia 18 bulan, serta akan ada lagi imunisasi pada usia kelas 1 sekolah dasar. Jadi memang imunisasi ini tidak ada putusnya sampai nanti kelas 5 SD. Setelah itu sudah selesai. Ada lagi nanti ketika udah dewasa, terutama ibu-ibu, ada namanya imunisasi TT pada usia wanita subur. Campak ini memang menjadi kategori penyakit menular berbahaya. Nah, kalau dari awal anak-anak kita tidak mendapatkan kekebalan, secara otomatis dia langsung menyerang tubuh anak ini sehingga nanti akan semakin cepat terjadi komplikasi. Ia menambahkan banyak masyarakat yang masih menganggap penyakit campak atau istilah awamnya gabaken merupakan penyakit biasa, padahal dapat mengakibatkan komplikasi kemana-mana termasuk ke mata, paru-paru, dan lainnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengimbau kepada para orang tua yang memiliki balita agar memberikan yang terbaik bagi anak, salah satunya dengan memberikan perlindungan kesehatan melalui imunisasi, sehingga anak menjadi sehat, kebal dari penyakit, dan dapat melindungi keluarga yang lain. Heri Susanto melaporkan. Bantuan pangan tahap awal 2026 disalurkan ke ratusan ribu warga Jombang. Reporter Anna Kusuma menginformasikan selengkapnya. Pemerintah
mulai menyalurkan bantuan pangan tahap awal tahun 2026 kepada ratusan ribu warga di Kabupaten Jombang. Program ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan beban ekonomi masyarakat. Penyaluran dilakukan melalui Bulog kantor cabang Mojokerto, salah satunya di Desa Puri Semanding, Kecamatan Pelandaan pada hari ini dengan alokasi bantuan untuk bulan Februari dan juga Maret 2026 yang disalurkan sekaligus. Bupati Jombang Marsubi dalam hal ini menyampaikan bahwa program bantuan pangan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat sekaligus menjadi langkah strategis penanganan kerawanan pangan serta pengendalian inflasi. Penyaluran bantuan pangan ini dilaksanakan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat penerima serta sebagai upaya dalam merawat kebersamaan menjaga pangan nasional agar tetap stabil dan juga dalam rangka meningkatkan swasembada pangan untuk mencapai kedaulatan pangan nasional. Kabupaten Jombang bantuan pangan diberikan kepada 278.058 penerima yang tersebar di 21 kecamatan dan 305 desa. Terkhusus di Kecamatan Pandaan yang terdiri dari 13 desa, total penerima bantuan pangan sebanyak 8.249. Adapun untuk Desa Pesemanding, Kecamatan Pandaan sebanyak 910 penerima bantuan pangan nasional. Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Mojokerto, Muhammad Husin, mengatakan bahwa bantuan pangan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus juga memperkuat ketahanan pangan keluarga. Untuk total penerima di seluruh Kabupaten Jombang ada 207.858 kepala keluarga. Di tahun 2026 ini diberikan untuk yang pertama, yakni alokasi untuk Februari dan Maret. Dan mudah-mudahan nanti juga akan ada bantuan selanjutnya. Pemerintah berharap penyaluran bantuan pangan ini dapat terus berlanjut dan juga memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Selain menjaga daya beli, program ini juga diharapkan mampu mendukung stabilitas ekonomi serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Ana Musuma melaporkan. Baiklah, Anda masih di jalur lintas Kediri Siang. Lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id, ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital, ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz, edisi Minggu 12 April 2026. Pendengar, wisata Candi Surawono berdampak positif terhadap kehidupan UMKM Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Heri Susanto memberikan laporannya. Kehidupan UMKM yang ada di Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri sangat terbantu dengan adanya wisata sejarah Candi Surawono. Meskipun terdapat beberapa pilihan wisata di Desa Canggu, namun Candi Surawono masih menjadi pusat kunjungan wisatawan dari lokal Kediri maupun luar wilayah Kediri. Kepala Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Sabtonoko, hari ini menjelaskan, di desanya terdapat beberapa objek wisata yang dapat dikunjungi seperti kolam renang Sendang Derajat, Gua Surawono, dan Bendungan Canggu. Sejak awal COVID-19, terdapat beberapa objek wisata di Desa Canggu yang pengunjungnya cenderung menurun. Candi Surawono memang ada dampak dari masyarakat sekitar, yaitu yang berkaitan dengan UMKM-nya. Dan desa kami juga ada pendukungnya sebenarnya, kolam renang, Gua Surawono, Bendungan Canggu. Nah, ini juga suatu modal bagi kita untuk pariwisata yang ada di desa kami. Yang di Candi Surawono ini yang masih tetap ramai. Tapi yang di sisi lain, yang seperti di Bendungan, ini dulu sebelum COVID ramai sekali. Tapi sekarang sudah berkurang jauh lah. Sementara koordinator situs Candi Surawono yang berada di bawah Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur, Nur Ali, mengatakan saat ini area sekitar Candi Surawono telah ditambah penerangan. Hal ini bertujuan agar ketika malam hari masyarakat tetap dapat melihat area Candi Surawono serta menghilangkan kesan angker. Para PKL yang ada di luar pagar ini, di luar area, kalau candinya ramai, insya Allah ya PKL-nya juga jalan. Tapi sekarang link warga sini senang semuanya, banyak perkembangan, terutama kebersihan lingkungannya. Terus kalau malam biasanya nggak ada lampu, sekarang saya kasih lampu, jadi biar nggak kelihatan ngeri gitu, rasa was-was atau gelap dan padang. Ia menambahkan setiap saat juga dilakukan perawatan terhadap Candi Surawono, yaitu dengan membersihkan lumut pada candi menggunakan sapu lidi. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari kerusakan pada bagian Candi Surawono, sehingga dalam perawatan cagar budaya tidak menggunakan bahan-bahan kimia.
Masyarakat dari Bali dan masyarakat Kediri yang beragama Hindu juga sering melakukan kunjungan ke Candi Surowono untuk melakukan kegiatan ibadah. Saat berada di Candi Surowono, pengunjung diimbau selalu menjaga kebersihan dan dilarang melakukan coret-coret atau memindah bahkan mengambil batu cagar budaya yang ada. Heri Susanto melaporkan. Informasi yang terakhir mendengar ciptakan tata kelola yang tertib dan juga nyaman. Pemkab Jombang mulai sterilkan zona merah dari PKL liar. Reporter Ana Kusuma melaporkan. Pemerintah Kabupaten Jombang mulai mensterilkan kawasan zona merah dari aktivitas pedagang kaki lima liar guna menciptakan tata kelola yang tertib dan juga nyaman. Penertiban dilakukan pada hari ini di sepanjang Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kawasan sekitar alun-alun Jombang dengan melibatkan tim gabungan lintas instansi. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sedakap Jombang, Purwanto, dalam hal ini menjelaskan bahwa penertiban tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban umum. Penegakan aturan dilakukan terhadap aktivitas usaha yang dilarang di zona merah, baik berupa penjualan makanan, minuman, maupun juga barang lainnya. Penegakan perda kaitannya dengan penertiban pedagang kaki lima yang ada di wilayah zona merah, sebagaimana peraturan daerah yang ada, di mana di zona merah itu dilarang untuk berjualan atau usaha ekonomi, baik itu makanan, minuman, maupun mainan. Sebelum hari ini kami bertindak, kami sudah melakukan himbauan beberapa kali, terakhir 2 hari kemarin berturut-turut kami mengharap kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha yang berada di zona merah ini, di sepanjang Ahmad Dahlan, yang memakai trotoar, yang memakai bahu jalan, baik yang di sekitaran alun-alun, kami harapkan untuk mensudahi dan masuk di kawasan sentra kuliner, atau mungkin di tempat-tempat lain yang tidak dilarang, karena kami tidak pernah memberikan toleransi kepada mereka untuk berjualan di zona merah ini. Menanggapi kebijakan ini, salah satu warga Jombang, Eko, menilai bahwa penataan kawasan tersebut merupakan dampak positif terhadap kenyamanan lingkungan, khususnya di area alun-alun. Ia memandang kepatuhan terhadap aturan zona merah membuat kawasan terlihat lebih tertib dan juga asri, sehingga masyarakat dapat menikmati ruang publik dengan lebih nyaman, terutama pada akhir pekan. Alun-alun yang mungkin kelihatan bersih seperti ini mungkin cukup nyaman ya, kalau untuk sebagai pengunjung mungkin jalan-jalan atau menikmati hari-hari biasa, terutama akhir pekan, cukup nyaman sih. Kalau misal alun-alun terlihat bersih, kan otomatis kita juga lebih nyaman. Ya kalau emang udah dari peraturan Jombang kayak gitu, ya mau gak mau harus mengikuti aja sih mas, kayak gitu. Jadi kalau misal untuk jualan, emang kalau sudah ditetapkan di sentra kuliner, ya mau gak mau ya ke sana. Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran di zona merah. Hal ini sebagai wujud nyata upaya Pemkab Jombang untuk mengoptimalisasi sentra kuliner Kabupaten Jombang yang telah disediakan untuk aktivitas perputaran roda ekonomi para pedagang kaki lima. Ana Kusuma melaporkan. Demikian lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Ariel Fonda beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Anda telah menyimak lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Oh
kita tak